يا ربي صل على محمد. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وعزز وعدل وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والهرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكام أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جبه شرفا يا رب جبه شرفا يا رب جبه شرفا يا رب وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنبياء الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni bil balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqatin rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihil kiram, khususan ila muallifi hadal kitab Asy-Syaikh Ibrahim ibn Ismail wa syarih hadal kitab Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wayan bagi li talibil ilmi an yatafakkaro fi zalika fa innahu yata'allamul ilma bijahdin kasirin fala yasrifuhu ilad dunya al-haqirati al-qalilati al-faniyati syi'run hiyad dunya aqallu minal qalili wa ashikuha azallu minaz zalili tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalilin Bismillahirrahmanirrahim. Setelah panjang lebar ngebahas tentang niat, sekarang mu'alif mengajak kita bukan hanya sekedar niat, tapi juga merenungi, memikirkan apa yang harus dipikirkan. Wayan bagi li talibil ilmi
ayyatafakkara fi dzalika fa innahu yata'allamul ilma bijahdin kasirin. Wayan bagi dan sudah semestinya li talibil ilmi untuk seluruh pelajar ayyatafakkara fi dzalika untuk merenungi dalam menuntut ilmu. Fa innahu karena seorang pelajar itu yata'allamul ilma mempelajari satu ilmu bijahdin kasirin dengan kesulitan yang begitu banyak. Jadi kita belajar ini nggak gampang. Kita harus melewati berbagai macam kesulitan. Namanya belajar nih. Mohon maaf banget di luar qadarullah, di luar keputusan Allah. Ini ujian udah tantangan buat kita. Sulit ngelawan niat yang kuat buat belajar ketika dihadang sama hujan. Susah. Hujan, perut lapar, capek, baru pulang kerja. Banyak rintangannya, banyak kesulitannya. Belum jarak yang jauh antara rumah menuju majelis. Banyak kesulitan yang harus kita rasain. Banyak kesusahan, banyak rintangan. Nah, harusnya kita merenungi semua kesulitan itu jangan sampai jadi penghalang untuk menuntut ilmu. Kalau kita mah sekarang enak, hitungan kita enak. Andai kita nggak hadir di majelis, masih ada live IG, masih ada YouTube, andai. Tapi nggak bagus juga kalau nggak hadir ke majelis. Zaman dulu orang mau belajar nggak cuma nahan lapar, tapi menjual harta kekayaannya. Ibu dari Imam Asy-Syafi'i menjual ontaknya. Kemudian ibu dari bapak dari Imam Ahmad ibn Hambal, meskipun orang kaya, tapi berani menjual semua kekayaannya biar anaknya bisa dititipin ke orang alim. Orang zaman dulu nggak cuman fisik doang, hartanya benar-benar diberikan. Kita mah sekarang enak kayak gini, HP ada, pulpen tinggal beli, kitab disediain, udah tinggal duduk manis, beres aja dikasih kopi. Orang dulu enggak, sambil nahan lapar, sambil puasa, malamnya sholat, malamnya tahajud, paginya dia puasa, siangnya dia ngaji, belum sholatnya, banyak banget rintangannya. Belum jaraknya yang jauh, kita enak, motor ada, semuanya ada. Tinggal datang ke majelis. Nanti di depan tuh dijelasin. Seorang pelajar bisa jadi sukses kalau dia mampu melewati 6 hal. Alalam tanah ilma illa bisitatin saundika antafsiriha bibayanin. Jadi engkau akan mendapatkan ilmu kalau engkau udah bisa melewati 6 rintangan. Salah satunya tul zaman, waktu yang lama. Jadi belajar nggak bisa tuh seminggu, 2 minggu langsung pintar, nggak bisa. Setahun, 2 tahun langsung jadi kiai, nggak bisa kayak gitu. Wadirhamin, harus menggunakan modal, dirham, menggunakan dirham, uang. Nggak murah, belajar itu nggak murah. Butuh bensin, butuh rokok. Jadi semuanya butuh modal. Wadakain, wahirsid, banyak dah, pokoknya ada 6. Nanti di depan ketemu. Jadi emang belajar itu banyak rintangannya, banyak banget rintangannya. Nah, yang dimaksud rintangan di sini itu bukan masalah materi atau yang terlihat oleh kasat mata, tapi rintangan di sini yang dimaksud oleh pengarang kitab adalah hati. Jadi balik lagi nih ke hati, niat kita kuat apa kagak buat belajar? Seberapa kuat niat kita buat ngaji, buat datang ke majelis?
Mana buktinya? Perkataan musannif. Fala yasrifuhu ila dunyal hakiratil qalilatil faniyati. Jangan sekali-kali bagi pelajar itu mengarahkan niatnya untuk mencari kesenangan dunia yang hina. Al-hakirah itu yang hina, al-qalilati yang sedikit manfaatnya, al-faniyati yang tidak kekal. Jadi dunia ini disebutin 3 sifatnya. 1 al-hakirah hina, 2 al-qalilah sedikit manfaatnya, 3 al-faniyah yang bakal binasa. Kalau misalnya seorang pelajar mengarahkan niat belajarnya untuk mencari kesenangan duniawi, dia salah besar. Karena dunia ini tempat yang hina. Hina dunia. Sebaik-baiknya tempat adalah akhirat. Sebaik-baiknya akhirat adalah surga. Sebaik-baiknya surga adalah bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia mah hina. Hina. Berapa banyak orang yang jatuh ke lubang neraka karena kehidupannya di duniawi. Sekarang apa yang diharapin sama dunia? Apa yang diharapin sama dunia? Oh, pengen punya duit banyak, punya emas, punya mobil cakep, rumah mewah. Binasa apa kagak? Binasa. Uang kertas, hujan, bisa basah, gampang sobek. Musim panas kena korek, kebakar. Emas bisa hilang. Apa yang mencari? Rumah bisa roboh, mobil bisa remuk. Apa yang dicari dari dunia? Hina. Manfaat kehidupan dunia sedikit. Apa yang mau dipertahankan sama dunia? Meskipun Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa nasibmu ketika hidup di dunia. Kita enggak menghina kehidupan dunianya. Yang kita hinakan adalah duniawinya. Ketika syahwat udah mengendalikan kita untuk cinta dunia, semua akan binasa. Berapa banyak koruptor yang udah senang-senang tiba-tiba hidupnya terbalik 180 derajat. Hartanya diambilin, hidupnya di penjara, jauh dari keluarga. Hina dunia. Coba kalau misalnya orang belajar benar-benar lillahi ta'ala, berapa banyak kemuliaan yang dia terima. Guru-guru kita, para ustadz kita, para kiai kita, para habaib kita, para ulama kita, belajarnya sungguh-sungguh, benar-benar karena Allah Ta'ala. Beliau siap lapar, siap capek, siap hina, siap dekil, siap bau. Semuanya beliau persiapkan cuma buat belajar. Ketika selesai belajar, apa yang beliau dapat? Kemuliaan, tingginya derajat. Bahkan dunia yang mengajar beliau, bukan beliau lagi yang mengajar dunia. Kalau kita megang akhirat, dunia udah pasti kena. Tapi kalau kita megang dunia, akhirat udah pasti ngejauh. Jelas ya? Selama kita berpegang teguh bahwa hanya semata-mata untuk Allah, lillahi ta'ala, semua keinginan kita di duniawi tanpa diminta, Allah yang kasih. Bukti nyatanya lihat aja guru-guru kita, gak ada bahasanya kelaparan kesusahan, gak ada. Hidupnya senang, hidupnya mewah, hidupnya bahagia, gak perlu nyari apa-apa lagi, datang sendiri. Lihat guru-guru kita. Makanya kalau kita nyari ilmu untuk duniawi, ingat duniawi al-hakirah, hina. Kita nyari dunia berarti kita nyari kehinaan. Al-qalilah, manfaatnya sedikit. Kita nyari dunia berarti kita hanya mendapatkan sedikit manfaat dari dunia. Al-faniyah bakal binasa. Kalau kita nyari dunia, maka kita mencari kebinasaan. Amal kita nggak ada yang kekal. Salah satu amal yang kekal apa? Al ilmi yuntafa'u bihi.
Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lahu. Ketika anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 hal: sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Ilmu bisa nolong kita, ilmu. Tapi kalau misalnya duniawi, harta, tahta, jabatan, wanita, ketika kita mati kita ditinggal. Agak ada yang mau ikut masuk bareng. Kali kita mati, saking gue cintanya gue masuk dah bareng dah, gue temenin. Kagak ada yang kayak gitu, kagak ada. Itu bukan orang kafir yang dikuburin bareng sama harta kekayaannya, bukan kayak gitu. Dikira malaikat bisa disogok kali. Enggak kayak begitu kita. Amal perbuatan, amal soleh yang bisa nolong kita. Makanya ada satu syair, syi'run, ada satu syair. Hiyad dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minal zalili. Hiyad dunya, dunia itu aqallu minal qalili, adalah hal yang paling sedikit manfaatnya dibandingkan hal-hal yang lain sedikit manfaatnya. Wa asyiquha, dan para pecinta kehidupan duniawi, adalu minazalili, adalah orang yang paling hina di antara orang-orang yang hina. Jadi dunia ini adalah paling sedikit manfaatnya dibandingkan hal yang lain yang punya sedikit manfaatnya. Sekarang kehidupan di dunia ini apa aja yang manfaatnya sedikit? Apaan? Daun banyak manfaatnya. Apaan sih yang sedikit manfaatnya? Apaan? Tisu banyak manfaatnya. Mik banyak manfaatnya. Jam tangan jelas banyak manfaatnya. Apaan di dunia ini yang sedikit manfaatnya? Bandingin. Apaan? Ini manfaat semua kan? Manfaat semua di dunia ini. Nah, orang yang cinta dunia, dunia itu lebih sedikit manfaatnya dibandingkan hal yang sedikit manfaatnya. Anggap sedotan, manfaatnya cuma buat nyolokin ini. Udah, ini doang manfaatnya cuma satu. Nah, dunia itu manfaatnya lebih sedikit dibandingkan sedotan. Dunia apa manfaat? Cuman ngasih kita kehidupan doang di sini. Itu pun kehidupannya sesaat. Apalagi kalau bukan amal ibadah, bukan amal soleh, ngapain lagi? Ini masih untung kita dikasih napas di dunia buat belajar. Selain itu udah gak ada manfaat lagi dunia. Ngapain lagi? Wa asyiquha adalu minazalil, dan para pecinta duniawi itu lebih hina dibandingkan sesuatu yang hina. Apaan di dunia ini yang hina? Apaan ya di dunia ini yang hina? Binatang gak hina-hina banget. Anggap babi. Tahu babi? Bagi kita umat muslim najis apa kagak? Hina apa kagak? Jijik enggak? Nah, pecinta dunia itu lebih menjijikan dibandingkan babi. Bayangin, si Fulan itu cinta dunia. Semua waktunya dihabisin buat nyari harta, nyari tahta, nyari jabatan. Si Fulan lebih hina dibandingkan babi. Wa asyiquha adalu minadalil, pecinta dunia itu lebih hina dibandingkan hal yang hina. Babi hina, pecinta dunia lebih hina dari babi. Sampah. Siapa yang mau deketin sampah? Tempat sampah deh. Siapa yang mau nongkrong di situ, ngopi di situ, ngerokok di situ, ngobrol di situ? Siapa yang mau di tempat sampah? Hina tempat sampah, bau, jorok. Tempatnya bangke, tempatnya tikus, tempatnya lalat hijau.
pecinta dunia lebih hina dari tempat sampah. Makanya kalau belajar nyarinya buat duniawi, dia lebih hina dari babi, dia lebih hina dari tempat sampah. Meskipun dia belajar buka kitab, meskipun dia belajar buka Quran, meskipun dia belajar ngebahas hadis, tapi tujuannya buat mencari duniawi, dia lebih hina. Bohong dia itu, berarti munafik. Munafik yang kayak gitu. Oh, depan orang buka kitab, ikut ngaji pakai peci, pakai gamis, pakai sorban. Tapi setelah ngaji dia nyari dana, dia minta proposal, dia minta duit, dia minta sumbangan. Buat apa? Buat kepentingan dirinya sendiri. Hina. Dia ngaji, datang ke majlis taklim, datang ke sono, ke sini, sowan, ke kiai, ke para habaib, cuman pengen dikenal doang. Hina. Bukan buat tabarukan, bukan buat minta doa, bukan buat minta berkah, cuma minta popularitas. Hina. Lebih hina dari babi, lebih hina dari tempat sampah. Azalu minazalil. Terus tusimu bisihriha kauman wa tu'mi. Kehidupan duniawi itu bisa membuat seseorang tuli dan bisu, tuli dan buta karena sihirnya. Tusimu membuat tuli, budak, bolot, bisihriha dengan sihir dunia, kauman kepada para pecintanya, watu'mi dan bahkan membuat buta. Jadi kalau misalnya kita udah kena sihir duniawi, otomatis kita budak, kita buta. Meskipun secara zohir kita bisa ngelihat, secara zohir kita masih bisa ngedengar, pandangan kita masih normal, pendengaran kita masih normal, tapi pada hakikatnya kalau kita udah cinta sama dunia, kita udah buta, kita udah budak. Berapa banyak orang yang dibutakan oleh duniawi demi mencari gelar dunia, menjual semua hartanya. Udah dinasehatin, jangan, lu belum tentu menang, lu rugi, saingan lu kuat, lu kalah pamor, lu kalah kaya. Tapi demi mencari jabatan duniawi, rumah dijual, mobil dijual, budak dia, kagak kena dinasehatin. Jangan, lu punya anak bini di rumah, jangan kegoda sama cewek lain. Dia tetap selingkuh, dia tetap zina, matanya udah dibutain, keluarganya hancur, ditinggalin anak, dibenci masyarakat, udah kena sihir sama dunia. Makanya dia pasti buta, dia pasti budak. Makanya orang yang gak kena nasihat, berarti dia udah kena sihir dunia. Berarti di dalam hatinya dia lebih cinta duniawi daripada cinta dengan siraman rohani. Gitu aja, gampang. Orang gak kena nasihat berarti dia budak. Orang budak berarti dia cinta dunia. Orang udah diliatin, ini buruk, ini haram, ini gak boleh, udah diliatin, udah dikasih tahu, tetap dia tabrak, tetap dia lakuin yang haram, dia tetap lakuin yang dilarang, dia buta. Kenapa dia buta? Karena hatinya udah kena sihir dunia. Nah, haram bagi para pelajar, haram bagi para pelajar hatinya tersangkut pada dunia. Haram. Saya berani ngomong kayak gini karena saya ngalamin. Dari 2009 sampai 2019, ketika anak muda di luar sana sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan motornya, sibuk dengan mobilnya, sibuk dengan pergaulannya, sibuk dengan klub malamnya, saya di pondok pesantren sibuk sama ngajinya, nahan lapar, makan cuman pakai minyak jelantah, makan cuman pakai kerak nasinya doang, mandi harus ngantri, harus ke kali, minum pakai air keran. Saya udah ngerasain yang kayak gitu, makanya saya berani bilang kayak gini. Saya udah melewati fase-fase kehinaan yang kayak gitu, udah saya lewatin. Saya berani.
ketika ngajar di sini enggak mencari yang namanya pengen HP baru, sarung harus bagus, gamis harus mewah, dibayar harus juta rupiah. Enggak perlu. Saya udah melewati fase itu. Saya berani jelasin, bagi para pelajar yang mencari duniawi, dia lebih hina daripada babi. Pahit belajar itu, pahit, susah, sedih, lapar, capek, keringetan, nangis, semuanya harus dilewatin. Tapi nikmatnya bakal berasa. Orang kalau misalnya udah melewatin fase itu, siapa yang berani nyolek? Mohon maaf banget. Kita dapat cerita almarhum kakek kita nih, tak habis binikmah. Jangankan ama jamaahnya, jangankan ama muridnya. Biar kata orang yang tiap hari mabuk, tatoan, suka ngebunuh orang, ketemu sama almarhum cium tangan. Padahal suka ngebunuh orang, mabuk tiap malam. Almarhum lewat, cium tangan, tunduk. Selain almarhum yang lewat, semuanya dipalakin, dijahatin, segala macam. Karena ilmu, ikhlas, karena Allah Ta'ala. Dimuliain tidak hanya sama jamaahnya, sama orang yang di mata kita hina, ternyata lebih beradab dibandingkan orang yang nyari ilmu karena duniawi. Jelas ya? Di mata kita hina. Oh mabuk, tatoan, suka ngebunuh, hina di mata kita. Kiai lewat cium tangan, ternyata lebih beradab daripada kita nih yang pakai sarung, pakai peci, pakai koko, pakai sorban bahkan. Tapi belajarnya hanya untuk duniawi, lebih hina daripada itu. Jangan sampai kayak begitu. Terus terakhir kata syairnya apa? Fahum, mereka itu para pecinta duniawi, mutahayyiruna bila dalilin. Setiap hari kebingungan. Mutahayyirun itu kebingungan. Mutahayyiruna kebingungan bila dalilin, karena tidak punya petunjuk. Mereka kebingungan, nggak punya petunjuk. Gimana mau punya petunjuk? Hatinya udah kekunci sama dunia. Jadi yang datang itu kebingungan, kegalauan, kegelisahan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, itu terus yang datang. Oh, gue besok kalau nggak kerja gue nggak dapat duit. Aduh, gue mana baru punya mobil lagi, gue takut hilang nih. Motor gue udah rusak aja lagi nih. Ya lecet. Selalu ada kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Karena apa? Dunia yang dijaga. Tapi kalau misalnya udah akhirat yang kita jaga, dunia mau jaga kita. Selama kita masih mencintai hal duniawi, selama itu pula ketakutan, kekhawatiran, kebingungan selalu menyelimuti hati kita. Oh, baru beli HP, tapi karena tujuannya duniawi, lu takut lecet, dibeliin temper glass. Duh, kagak ada kondomnya nih, dibeliin kondomnya. Aduh, kalau misalnya dicas dulu entar rusak nih. Dicasnya jarang-jarang. Ditungguin terus sampai penuh. Udah penuh langsung dicabut. Aduh, ini gimana nih HP gue kalau misalnya kena hujan basah dah. Karena duniawi selalu ada ketakutan di dalam hatinya. Motor baru turun, aduh motor cakep banget lagi nih, mana baru lagi, mana kredit lagi, mana belum lunas lagi. Ya jangan lecet dah. Dipinjam udah takut lagi, lu mau kemana minjemin motor gue, jangan lama-lamanya, isiin bensin ya, ntar mati, ntar susah tuh dihidupinnya. Karena duniawi, kekhawatiran jadinya yang datang, kegelisahan, kebingungan. Tapi karena lillah, coba kalau karena Allah, karena akhirat, udah semuanya ikhlas aja. Apapun itu yang datangnya dari Allah, kagak pernah ditakutin, kagak pernah dibingungin, kagak pernah dikhawatirin. Ilmu ikhlas itu nggak bisa dipelajari secara teori, tapi kudu dipraktekin. Dan itu nggak bisa sehari dua hari, nggak bisa sekali dua kali belajar. Kita kalau bisa kehilangan sesuatu atau barang yang kita suka itu rusak, belajar tuh ikhlas dari situ. Belajar dari situ susah. Dia nggak bisa pakai teori doang. Oh, kitab tasawuf banyak membahas ikhlas, pasti ada. Tapi kalau bisa teori doang, capek mulut ngejelasin, kuping panas nggak dengerin. Kudu praktek.
Susah tuh. Makanya salah satu syarat bagi pelajar yang ingin menuntut ilmu, dia harus merenungi seberapa jauh dia menerima rintangan, kesulitan dan kesusahan dalam menuntut ilmu. Terutamanya bicara masalah niat. Kalau hati niatnya untuk duniawi, maka dia adallu minadzalili, dia lebih hina dibandingkan orang yang lebih hina. Fahum mutahayyiruna bila dalilin, dan mereka di dalam hatinya selalu ada kebingungan tanpa punya petunjuk. Tuh orang-orang pecinta dunia. Makanya hati-hati. Kita kalau misalnya sekali aja kena sama noda duniawi, bakal keterusan. Banyak kan teman-teman kita, udah nih cobain aja dulu, misalkan pakai AP gitu, barang-barang haram. Tapi kalau udah ketagihan, susah berarti. Udah lu sekali doang nyobain kayak gitu, sekali dicoba, terus suruh berhentinya susah. Hati-hati yang kayak gitu. Sekali kita terjerumus pada lubang duniawi, kita susah buat naiknya lagi. Biar kata udah diuji sama Allah, biar kata udah dikasih musibah sama Allah, tapi kalau misalnya hatinya masih tetap terkunci, maka dia bakal sulit untuk kembali pada Allah. Dari sekarang kita perbaiki niat kita, datang ke sini karena Allah Ta'ala, datang ke sini karena untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita, datang ke sini bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari kesenangan, tapi kita datang ke sini ngaji untuk mempertahankan khazanah keilmuan agama Allah. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi. Sesungguhnya kekalnya agama Islam adalah dengan ilmu. Semakin dikit orang yang ngaji, maka semakin cepat agama Islam ini akan hilang. Semakin cepat agama Islam hilang, maka semakin dekat hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan umatnya, hambanya merasakan pedihnya hari kiamat. Jangan sampai tuh kita orang ini adalah orang yang beruntung karena mempertahankan agamanya Allah. Semoga kita dijauhi dari berbagai macam niat yang buruk ketika datang ke majelis dakwah. Lanjut. Wayan bagi li ahlil ilmi, wayan bagi li ahlil ilmi an la yuzilla, an la yuzilla nafsahu bit tomai fi ghairi matma'in, fi ghairi matma'in. Wayata amma fihi, amma fihi mazallatul ilmi, mazallatul ilmi wa ahlihi, wa ahlihi. Wa yakuna mutawadi'an, wa yakuna mutawadi'an
Wat tawadu'u wat tawadu'u bainat takabburi bainat takabburi wal mazillati wal mazillati wal iffatu kazalika wal iffatu kazalika titik. Nah, selanjutnya, selain tadi kita diperintahkan untuk merenung berapa banyak kesulitan yang harus kita lewati dan bagaimana menghindari niat belajar untuk kesenangan duniawi, sekarang kita dituntun oleh pengarang kitab wayan bagi li ahli ilmi alla yuzilla nafsahu bin toma'i bi ghairi matma. Wayan bagi dan sudah semestinya li ahli ilmi untuk para penuntut ilmu alla yuzilla nafsahu bitoma'i, jangan menghinakan dirinya sendiri bitoma'i sebab rasa sifat tomak, sifat tamak. Tahu tamak rakus lah gitu, rakus. Jadi pengen semuanya, orang pengen orang punya itu kita pengen, orang beli ini kita pengen, orang bisa ini kita pengen, orang punya itu kita pengen. Nah, itu tamak. Jangan sekali-kali bagi para pelajar menghinakan dirinya sendiri karena punya sifat tamak. Gak boleh kayak gitu. Fi ghairi matma'in, kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk rakus. Oh, ada tempat yang diperbolehkan untuk rakus. Mana sih diperbolehkan untuk rakus? Nih, diperbolehkan untuk rakus ilal ilmi wa tahsilihi bihadza toma'i jaizun bal huwa ainul izzati fil haqiqati. Kita boleh rakus ilal ilmi wa tahsilihi dalam konteks belajar dan mendapatkan hasil dari belajar. Kenapa? Bihadza toma'i jaizun, rasa rakus yang kayak begini diperbolehkan. Sebab ainul izzati fil haqiqati, orang yang rakus haus akan ilmu pada hakikatnya adalah orang yang mulia. Jadi rakus sama ilmu boleh, tapi rakus akan kehidupan duniawi haram. Malam ini ngaji ta'lim muta'alim, ngedengar teman, oh malam Rebo ada pengajian hadis, pengen dah ikut dah. Habis ngaji hadis langsung ngaji tajwid. Wah, apalagi tuh kayak gitu, keren banget. Besok gue ikut dong. Boleh kayak gitu. Malam Kamisnya ada pengajian lagi loh, majlis maulid. Jadi kita diajarin baca maulid, ikutin. Kayaknya gue mau tuh kayak gitu, belum bisa baca maulid nih. Ikut ada sekalian, gue nebeng. Boleh kayak gitu rakus. Malam Jumatnya lo, malam Jumat ada zikir bersama lo di majlis anu, di masjid anu. Enak dah di situ kalau zikirannya tenang, adem, orangnya pada asik-asik. Wah, lu bukannya bilang dari kemarin gue ikut tuh. Boleh rakus kayak gitu. Tapi kalau misalnya temen lu beli motor baru, HP baru, udah keren banget. Ah elah, paling dia boleh kredit, paling duitnya boleh minjem, paling dia habis korupsi. Gue juga bisa kayak gitu. Besoknya dia langsung beli HP baru, motor baru. Yang kayak gitu nggak boleh, nggak boleh. Rakus pada duniawi haram, tapi rakus, haus, lapar akan ilmu
ainul izzah fil haqiqah. Pada hakikatnya itu adalah kemuliaan sejati. Itu orang yang mulia kayak gitu. Bahkan kalau Anda udah dapat titel ustadz, kiai, ulama, tetap mau belajar, itu lebih hebat. Menunjukkan bahwa Anda akan terus lapar haus akan ilmu. Bahkan kalau ada guru ngaji sama muridnya, lebih hebat. Dulunya guru, tiba-tiba 10 tahun kemudian murid yang diajarin sama dia udah jadi kiai besar. Itu guru ikut ngaji ke muridnya yang udah jadi kiai besar, lebih hebat. Kenapa? Karena berani meninggalkan statusnya sebagai guru. Yang dia pandang itu muridnya sekarang udah lebih hebat, lebih alim. Dia lepas kebesaran nama gurunya, ikut ngaji sama muridnya. Lebih hebat tuh yang kayak gitu. Langka orang kayak gitu, jarang. Biasanya, saya nggak bilang semua, biasanya orang kalau udah keenakan pada posisi atas, dia kagak mau turun tuh, kagak mau dia. Udah keenakan, udah ngerasa paling hebat, paling pintar. Ngelihat muridnya sukses, bukannya didukung, malah difitnah. Makanya jarang orang kayak gitu. Ketika dia udah di atas, dia mau turun, ngaji sama muridnya. Itu hebat yang kayak gitu. Mantap yang kayak gitu. Kalau nemu kiai yang kayak gitu, cium tangannya, minta doa. Karena langka yang kayak gitu, langka. Jarang ditemuin yang kayak gitu. Nah, balik lagi, dia harus menjaga dirinya dari rasa rakus akan duniawi. Tapi dia boleh rakus kalau misalnya akan keilmuan. Wa yataharrazu amma fihi madallatul ilmi wa ahlihi. Dan dia seorang pelajar harus menjaga dirinya dari hal yang membuat rendah satu ilmu dan ahli ilmu. Jadi harus dihindari nih. Kita itu sekarang lagi belajar. Kita harus menjaga diri kita dalam membuat rendah ilmu apapun yang sedang dipelajari. Contoh, biar gampang, mazalatul ilmi. Lagi ngaji taklim, ngaji kayak gini mah gue juga udah pernah. Waktu itu kan udah pernah ngaji taklim sama Kiai Anu. Ngajinya begini lagi, sama aja. Gak boleh menghina, karena ini ilmu. Lagi ngaji taklim, ini penjelasannya begini amat, gimana sih nih Ustadz yang ngejelasin, ngawur kesana sini. Gak boleh. Ilmu yang lagi dijelasin, sengawur apapun, kalau udah duduk di majelis, udah diam. Jangan pakai protes, jangan pakai banyak ngomong, jangan pakai banyak cangkicong, gak usah. Udah diam, duduk, dengerin. Itu kamu belajar. Makanya dari awal niatnya benerin. Ilmu apapun itu. Belajar matematika, ya Allah matematika bikin puyeng amat sih nih. Mana rumusnya belibet banget, kagak ngerti-ngerti. Udah gue pengen madol aja. Ngehinain ilmu, haram. Kalau kita udah ngehinain ilmu, ilmunya gak bakal hina, kitanya yang jadi hina. Yakin? Gak boleh kayak gitu. Belajar kimia, ya Allah ini kimia apaan sih nih? Ada zat ini, ada zat itu, ada positif, ada segala macam. Puyeng amat. Ngehinain ilmu, sekalipun itu ilmunya ilmu kimia, haram. Ngerendahin bahasa Inggris, ngapain sih bahasa Inggris? Namanya di alam kubur ditanya pakai bahasa Inggris, kan di alam kubur ditanya pakai bahasa Arab. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kitabuka. Itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Ngapain belajar bahasa Inggris? Ketika kita menghinakan satu ilmu, kita yang jadi hina, bukan ilmunya. Sampai detik ini masih banyak orang yang belajar matematika. Sampai detik ini masih banyak orang yang belajar kimia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, banyak. Nggak pernah berkurang peminatnya.
malah semakin hari semakin bertambah. Tapi kalau kita udah menghinain ilmu, kita yang jadi hina. Itu ilmu duniawi, apalagi ilmu agama. Quran direndahin, tafsir direndahin, fikih direndahin, faraid direndahin, usul fikih direndahin, tasawuf direndahin. Bukan ilmunya yang hina, kitanya yang jadi hina. Jelas? Nah, bagi seorang pelajar harus menjaga diri agar tidak menghina ilmu wa ahlihi, dan tidak boleh menghina ahli ilmu. Ahli ilmu itu ada dua, satu pengajar, dua pelajar. Ada majelis kita lewat, ngaji apaan kayak gitu ya, yang ngajarnya orang baru kemarin masih bocah ingusan, yang ngajinya bapak-bapak. Mau aja bapak-bapak ngaji mau baca ingusan. Kita menghina ahli ilmu, kita yang dihinakan. Orang yang ngaji mah ya bodoh amat, ngaji tetap ngaji, makin pintar, makin soleh, makin baik, akhlaknya makin cakep, hatinya makin terang. Coba yang menghina, hatinya makin hitam, dongkol, dengki, iri, hasut, kagak bisa selamat. Tapi kita tuh orang ahli ilmu, kita orang pengajar dan pelajar akan tetap mulia, gak akan terhinakan. Allah yang jamin. Mana jaminan Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu jaminan Allah. Itu jaminan Allah. Kita ini ahli ilmu, tenang aja. Kita dibilang apa juga bodo amat, jangan dengerin. Kita akan tetap mulia di mata Allah. Sedangkan orang yang menghina kita akan lebih hina. Kemudian wa yakuna mutawadhi'an. Pelajar itu harus jadi orang yang tawadu. Kita sering ngomong nih tawadu. Apa sih arti tawadu? Kita biasa ngartiin tawadu itu rendah hati. Biasa ngartiin tawadu itu rendah hati. Tapi di sini dijelasin wa tawadu'u, yang dimaksud dengan tawadu adalah bainat takabburi wal madillati, satu sifat yang berada di antara kesombongan dan kehinaan. Itu tawadu. Tawadu itu adalah satu sifat yang berada di antara kesombongan dan kehinaan. Ya bahasa sederhananya udah rendah hati, sederhananya. Jadi orang tawadu itu sombong kagak, hina juga kagak. Orang tawadu dia punya harta, dia ngerasa apa yang harus disombongin. Dia bodoh, tapi dia ngerasa masa iya gue tulis-tulisan bodoh, gue harus ngaji. Nah tawadu kayak gitu tuh. Jadi sombong kagak, hina kagak, di tengah-tengah. Tuh di syara ada tuh. At-tawadu'u halatu mutawasitatin bainat takabburi alladhi huwa minas sifatil muharramati li'annahu sifatun mukhtasatun bidatillahi ta'ala. Yang namanya tawadu itu adalah satu keadaan yang ada di tengah-tengah di antara takabur, yang mana takabur itu adalah sifat yang diharamkan, karena takabur adalah sifat yang dikhususkan untuk Allah Ta'ala. Kalau kita sombong berarti kita menyaingi Allah. Siapa kita yang mau nyaingin Allah? Siapa kita? Kita belum sanggup buat nyiptain makhluk yang paling kecil, belum. Kita belum sanggup menciptakan alam yang begitu indah. Kita kagak pernah sanggup untuk menciptakan langit yang begitu tinggi, begitu luas. Kita gak akan pernah sanggup menciptakan matahari yang bisa menerangi seluruh dunia. Kita gak bisa nyiptain kayak gitu. Kalau kita sombong sama aja kita nyaingin Allah. Kenapa?
Karena sombong itu sifatun mukhtasatun bidzatillahi ta'ala, sifat yang dikhususkan untuk Allah. Udah khusus buat Allah. Allah mau sombong udah pantas. Dia mampu nyiptain langit, bumi, tata alam semesta, tata surya, matahari, bulan, bintang, binatang, laut, gunung, semua yang Allah ciptain. Kita kagak sanggup. Jangankan alam semesta, ciptain aja deh semut yang paling kecil bisa kali kita ciptain. Robot itu ada matinya. Kalau kagak dicas dia mati. Kalau kagak dipakai baterai dia mati. Oh, ini bisa nih kita ini semut robot lagi. Sehebat-hebatnya robot bakalan ada matinya. Ada robot semut, ente injak aja bakalan rusak. Bakalan jadi sampah. Tapi kalau semut ciptaan Allah biar kata kecil ngasih manfaat. Mana bukti manfaatnya? Karena adanya semut, ada pabrik kapur barus. Karena adanya nyamuk, ada pabrik baygon. Karyawannya kerja dari situ, dapat rezeki dari situ, manfaat. Kita apa yang mau kita ciptain? Apa yang mau kita sombongin? Gak boleh yang kayak gitu. Makanya wayakuna mutawadian, kita kudu rendah hati. Li'annahu ta'ala qala fil hadisil qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, al-azamatu izari wal kibriya'u rodai. Keagungan itu adalah milikku dan kesombongan itu adalah milikku juga. Allah sendiri yang ngomong. Allah bilang al-kibriya'u rodai. Kesombongan itu udah miliknya Allah. Kenapa? Karena al-azamatu izari. Keagungan itu, kemuliaan itu mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pantes kalau Allah sombong, boleh. Allah, kalau nggak ada Allah nggak ada kita, kan gitu. Kalau kita, apa yang mau disombongin? Kita justru bergantung pada Allah. Allah kagak bisa bergantung pada kita, harus nggak boleh. Allahu somad, Allah tempat bergantung. Ai sifatani mukhtasatani bidzati. Keagungan dan kesombongan adalah dua sifat yang dikhususkan untuk zatnya aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya enggak boleh bagi seorang pelajar menjadi sombong. Lalu bagaimana dengan kehinaan? Al-mazillah. Al-mazillatul lati hiya aidun minasifatil muharramati li'ana dillan nafsi haramun. Yang namanya menghinakan diri sendiri itu adalah sifat yang diharamkan. Al-maqbulatul lati kanat bainahuma hiya at-tawadhu. Yang sifat yang diperbolehkan adalah sifat di antara takabur dan di antara kehinaan, yaitu at-tawadhu, rendah hati. Li'anna khairal umuri awsatuha. Karena sebaik-baiknya perkara adalah yang di tengah-tengah. Jelek kagak, cakep kagak, kaya kagak, miskin kagak. Tuh boleh tuh yang kayak gitu, tengah-tengah aja. Nah, sombong kagak, hina kagak, tawadhu. Dalam hal apapun, kita bicara lebih luas nih, dalam hal apapun, bukan hanya keilmuan. Harta yang kita miliki jangan menjadikan kita sebagai orang yang sombong. Dan biasa aja, ada yang lebih kaya dari kita. Gelar yang kita punya, titel yang nempel di nama kita, jangan disombongin. Karena sarjana apapun, magister apapun, doktor apapun, profesor dalam bidang apapun, ketika mati gelarnya sama, ALM, sama semua. Profesor, doktor, haji, jawari akbar soheh dunia,
ketika di batu nisan yang ditulis ALM. Nggak ada tuh batu nisan, cari dah batu nisan yang ada tulisannya profesor doktor, kagak ada. Semua gelar duniawi cuman sebatas hidup di dunia. Ketika mati almarhum. Coba kalau dikirimin Al-Fatihah, Al-Fatihah ila ruh almarhum, langsung disebut namanya Fulan bin Fulan. Kagak ada. Kita selamat tahlil nih, selamat tahlil. Jangankan kita yang jadi jamaah, kita mimpi tahlil belum pernah tuh ada nama ila ruhi almarhum profesor, kagak, nggak ditulis. Paling keren Kiai Haji, udah. Nggak ada tuh profesor, nggak ada. Hina yang kayak gitu, nggak usah dikejar. Ngapain yang kayak gitu? Hina. Tengah-tengah aja udah. Sombong kagak, hina kagak. Wal ifatu kazalika. Dan menjaga diri dari keharaman juga seperti itu, tengah-tengah aja. Maksudnya gini, ada Homer, tahu itu haram, udah tengah-tengah. Nggak usah disentuh, nggak usah diminum, nggak usah diperpanjang, nggak usah tanya ini punya siapa, ini siapa yang minum, nggak usah, diam aja, tengah-tengah aja udah, tengah-tengah. Kecuali ada pengecualiannya, kita mau amar ma'ruf nahi munkar, beda lagi tuh urusannya, beda lagi ya. Dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar itu beda lagi urusannya. Tapi kita tahu, oh ini pelacuran, oh ini putal, ini ekstasi, oh ini ganja, oh ini minuman keras. Sebatas tahu nih, oh tahu, udah cukup, nggak usah diperpanjang lagi. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar beda lagi urusannya. Ini tahu, sikat. Ini ganja, habisin. Minuman keras, hancurin. Nah itu beda, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi sebatas kita orang yang biasa-biasa aja nih, punya power di pemerintahan kagak, punya power secara pribadi juga kagak, udah tengah-tengah aja. Oh ini haram, udah jauhin. Oh ini boleh, udah ambil. Ini wajib, kerjain. Udah sebatas itu aja. Oh ini makruh, ya udahlah, ini makruh. Ini haram, udah tinggalin. Ini wajib, oh kerjain. Ini mubah, diperbolehkan, ya udah ambil. Udah segitu aja, nggak usah berlebihan. Aman hidupnya gitu, aman. Waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya makan, waktunya tidur, waktunya kerja. Aman hidup begitu doang. Nggak usah ngurusin hidup orang lain, nggak usah ngurusin harta orang lain, nggak usah ngurusin diri orang lain, nggak usah ngurusin keluarga orang lain, nggak usah ngurusin jabatan orang lain, kagak usah. Udah jalanin aja masing-masing, selesai. Nah pelajar itu kudu begitu. Udah ngaji aja, nggak usah urusin di majelis anu lagi ngaji apaan ya, siapa ya yang ngajar, bukan urusan kita. Kewajiban kita di sini udah segitu-gitunya. Jadi pelajar itu harus menjauhi yang namanya hal-hal yang diharapkan, harus menjadi orang yang tawadu, jangan menghinakan ilmu dan ahli ilmu. Kemudian apalagi, harus menjauhi duniawi, harus membenarkan niatnya, jangan untuk mencari kesenangan duniawi yang kayak begitu aja. Dan jangan jadi rakus. Udah itu aja catatan kita, selesai. Kecuali rakusnya dalam belajar, haus. Kita harus jadi orang yang haus akan ilmu. Enak lah yang kayak gitu, aman hidup. Dan jelas ya sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi Mustafa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والشهداء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين وجميع الملائكة المقربين والقربين خصوصا عبادك الفقراء إلى رحمتك المرحوم المغفور له جدنا Kiai Hamzah bin Haji Idris almarhum al-maghfur lah. Silakan sebutin. Wa usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dunubana warhamna hayatana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khairal haya wa khairal wafa wa khairal ma bainahuma wa na'udzu bika min syarril haya wa syarril wafa wa syarri ma bainahuma. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.